Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Delvin, tentunya masih di channel saya Moja Motivasi Jawa. Di video saya kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang organisasi pencaksilat, khususnya yang berdomisili di tanah Madiun atau di wilayah Madiun. Kebetulan saya lahir dan dibesarkan di wilayah Madiun, saudara-saudara. Banyak organisasi pencaksilat yang berdiri dan berdomisili di Madiun ini. Salah satunya adalah PSHT, PSHW, Persaudaraan Sejati Winongo, atau IKSPI, Ikatan Kerasakti Putra Indonesia, Pagar Nusa, Tapak Suci, Margoloyo Pandanala, Merpati Putih. Pokoknya banyak lah. Di Madiun ini bisa dibilang kotanya pesilat. Bahkan Madiun sempat menyandang gelar kota pesilat. Di sini saya juga sangat bangga karena saya sebagai putra Madiun atau sebagai warga Madiun ini, di Madiun ini punya salah satu cabang organisasi pencaksilat yang menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Salah satunya yaitu PSHW, Persaudaraan Sejati Winongo, ini sudah bisa dibilang sudah menyebar ke pelosok-pelosok Indonesia, bahkan ke mancanegara. Begitu juga saudara dari PSHW yang lahir dari satu guru, yaitu Ki Harjo Utomo sama Ki Ngabi Surodiwiryo, yaitu PSHT ini juga sudah memenuhi pelosok Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Di KSPI juga begitu, bisa sampai pelosok-pelosok Indonesia, bahkan juga sampai ke luar negeri. Bagi putra Madiun saya ini bangga, tapi kadang juga prihatin. Banyak dari organisasi-organisasi pencaksilat ini saling bentrok. Apa yang diributkan, apa yang diperebutkan gitu loh, mencari unggul masing-masing. Toh para leluhur mereka, para pendiri organisasi mereka itu kan mengajarkan kepada mereka itu untuk saling rukun, ya, saling menghormati sesama organisasi lain. Ada pepatah luhur mereka, salah satunya yaitu ora ono kamulyan tanpa peseduluran. Jadi tak ada hidup bahagia atau tidak ada kesempurnaan hidup itu tanpa banyak saudara gitu loh, dulur-dulur. Kesempurnaan hidup itu karena kita tuh banyak punya saudara, banyak punya sahabat, banyak punya teman. Apapun organisasinya, apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya, kita ini semua masih saudara. Seandainya para pengikut organisasi pencaksilat bisa memahami, mungkin tidak ada perbedaan fisik atau mental untuk para pengikutnya. Ini menjadi tanggung jawab para pelatih. Coba dipahamkan benar-benar kepada adik-adiknya yang baru masuk ikut latihan, dikasih pengertian sejelas-jelasnya bahwa silat ini intinya dan gunanya silat ini satu, untuk mengamankan diri kita atau membela diri kita. Yang kedua, untuk memberi rasa nyaman dan rasa aman saudara kita yang tidak ikut. Nah, leluhur dulu pernah berpesan, yaitu memayu hayuning bawon, ikut menjaga ketentraman dan kedamaian lingkungan atau masyarakat.
Seorang pendekar sejati itu bisa mengamankan dirinya, juga bisa mengamankan lingkungannya, bukan justru membuat kerusuhan di mana-mana, yang rusuh, yang ribut ke orang-orang pencaksilat. Jadi apa untungnya kita belajar kalau hanya untuk merugikan orang lain? Intinya yang dibilang ilmu itu istilahnya yang ada gunanya juga ada manfaatnya, memberi manfaat kepada yang punya atau yang mempelajari, dan bermanfaat untuk orang lain, juga berguna untuk orang lain. Itulah yang namanya ilmu. Sayang menyayangi atau kasih mengasihi sesama, walaupun organisasinya tidak sama, suku bagiannya tidak sama. Ada pepatah Jawa mengatakan, dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan. Yang artinya itu bukan famili, bukan saudara, tapi kalau mereka meninggal, kita itu ikut merasa kehilangan. Itulah yang disebut persaudaraan atau perseduluran. Saudara bukan, famili bukan, teman bukan. Tapi kalau ada di antara mereka yang sakit atau bahkan ada mereka yang meninggal, kita tuh ikut merasa kehilangan. Ada yang sakit, kita ikut merasa sedih. Jangankan untuk memukul mereka atau menyakiti mereka, melihat mereka susah itu kita ikut susah. Itulah ajaran sebenarnya dari organisasi pencaksilat. Makanya kita itu dituntut untuk memiliki dua ilmu. Salah satunya itu ilmu sosial atau ilmu bumi, atau dibilang ilmu pendidikan. Kita menuntut ilmu pendidikan itu dari bangku sekolah, dari mulai TK, SD, SMP, bahkan bisa sampai SMA. Atau mungkin bagi saudara-saudara atau sahabat-sahabat semua yang memiliki dibilang memiliki orang tua yang mampu, mungkin bisa sampai kuliah S1, S2, S3, bahkan bisa sampai SS berapa misalnya. Yang kedua, ilmu keyakinan atau ilmu agama. Dari kecil kita dituntut yang beragama Islam untuk mempelajari, belajar ngaji, baca Al-Quran, atau yang bagi yang beragama lain seperti Hindu, kita Kristen atau Katolik, mereka juga dituntut untuk mempelajari agama mereka, keyakinan mereka. Intinya semua agama itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan bagaimana kita menyayangi sesama atau mengasihi sesama. Cukup sekian video dari saya teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, ada gunanya untuk saudara-saudara saya yang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, dan tolong di-share kepada saudara-saudara yang lain. Semoga video saya ini bisa berkembang. Terima kasih dan sekian dari saya Mas Delvin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.